Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematik pembiayaan pendidikan amat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini dapat dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil, serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pembiayaan pendidikan yang bersifat budgeter yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah madrasah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya-biaya pendidikan yang bersifat budgeter dan non-budgeter termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti luas. Sedangkan pengertian biaya pendidikan yang bersifat non-budgeter yaitu biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid, atau orang tua dan biaya kesempatan pendidikan. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Berdasarkan pendekatan unsur biaya ingredient approach, pengeluaran sekolah madrasah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha sekolah madrasah, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah madrasah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis dan pendataan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan total cost atau biaya secara keseluruhan dan unit cost atau biaya satuan per siswa. Biaya satuan di tingkat sekolah madrasah merupakan agregat biaya pendidikan tingkat sekolah madrasah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun. Kegiatan umum keuangan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu budgeting atau penyusunan anggaran, accounting atau pembukuan, dan auditing yakni pemeriksaan, dijelaskan sebagai berikut. Budgeting atau penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. Accounting atau pembukuan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu, pertama mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Auditing pemeriksaan. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam menganalisa perencanaan pembiayaan dan pendanaan pendidikan, harus melihat kepada unsur-unsur pendidikan yang membutuhkan dana. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa untuk mencapai output pendidikan yang baik, pendidikan dengan segala unsurnya membutuhkan dana yang dimanajemeni dengan baik. Mekanisme penentuan anggaran pendidikan dimulai dari musyawarah pembangunan desa yang di dalamnya sudah termasuk dibahas sekolah madrasah yang berada di desa tersebut. Fungsi pembiayaan pendidikan adalah memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan yang kurang beruntung lainnya, memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikan, sebagai insentif dan disinsentif bagi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Rencana pembiayaan pendidikan dapat dibagi kepada dua kelompok yakni, pertama pembiayaan pembangunan pendidikan yang dihitung berdasarkan struktur pembiayaan pemerintah yang terdiri atas biaya operasional dan investasi yang meliputi peningkatan mutu, pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas pengelolaan. Sedangkan yang kedua adalah rencana pembiayaan program prioritas. Penentuan program prioritas ini menjadi wewenang sekolah atau madrasah masing-masing. Demikianlah ulasan singkat mengenai materi ini. Semua pembelajar diharapkan mendalami materi ini dalam handout atau sumber belajar lain, agar memperkaya pemahaman mengenai materi ini.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.